Aku datang, segera peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan bilang Tuhan akan segera datang. Amin. Kita percaya Dia sangat rindu untuk membawa setiap kita, saudara dan saya, bersama keluarga kita menerima hidup yang kekal. Amin. Tapi Tuhan bilang, selama dalam penantian kamu menanti, aku pegang apa yang ada padamu. Jadi ini sudah ada padamu, bukan belum ada padamu. Amin. Tuhan bilang jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ini bicara tentang mahkota, hiasan kepala, perhiasan yang Tuhan sudah taruh di kepala kita. Minggu lalu kita membahas di hidup kita yang percaya Yesus sudah ada mahkota otoritas dan kuasa. Amin. Minggu lalu kita membahas di hidup kita sudah ada, kita sudah dimahkotai dengan keindahan. Amin. Sehingga apapun yang terjadi di situasi ekonomi kita, di situasi kesehatan kita, kita tahu semuanya akan berakhir dengan keindahan yang datang dari Tuhan, karena kita sudah dimahkotai keindahan. Amin. Minggu lalu kita juga membahas bahwa kita sudah dimahkotai dengan rahmat dan kuasa, kebenaran, keagungan. Amin. Jadi kita menolak kalau ada perkataan orang atau perkataan musuh yang dititipkan orang berkata tentang sesuatu yang ada di hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang firman katakan. Kita menolak perkataan-perkataan buruk terjadi di hidup kita, karena kita tidak akan izinkan siapapun ambil otoritas, kuasa, mahkota yang ada di atas kepala kita. Amin. Dan salah satu mahkota saya bahas, mahkota kemenangan. Mahkota apa? Sama-sama bilang, saya sudah dimahkotai dengan mahkota kemenangan. Amin. Oleh tubuh dan darahnya, Yesus telah mati di kayu salib. Saudara dan saya telah menerima mahkota kemenangan. Amin. Berhenti menaruh fokus atau perhatian pada apa yang orang bisa perbuat, pada apa yang keadaan bisa perbuat, bisa terjadi di hidup kita. Tapi kita mulailah fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya ulang, kita fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, buat kesehatan kita, buat rumah tangga kita, buat masa depan anak-anak kita. Maka kita akan benar-benar dibebaskan. Iblis maunya kita terpenjara oleh apa yang manusia bisa katakan, fitnahan orang, perkataan buruk, perlakuan tidak adil. Tapi hari ini masih tetap seperti minggu lalu, kita tidak mau lagi memiliki mentalitas jadi korban. Mulai hari ini kita tidak lagi mau punya mentalitas jadi korban, tapi mentalitas seorang pemenang. Amin. Yuk kita lihat ayatnya di Roma pasal 8 ayat 35. Ada Paulus di sana. Karena ketika kita merasa jadi korban keadaan, perlakuan orang lain, perkataan orang lain, setan mulai menguasai hidup kita. Tapi kita tidak mau lagi punya mentalitas kita jadi korban dan kita jadi pemenang. Dan sama-sama kita baca 2-3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu dikatakan apa di sana? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Paulus bilang, siapa yang bisa pisahkan kita dari kasihnya Tuhan? Apa yang membuat kita bisa terpisah dari kasih Tuhan? Paulus bilang, sekalipun ada penindasan, ada kesesakan, ada apa lagi di sana? Tetap ditampilkan ayatnya. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang. Artinya ada masalah. Sekalipun ada masalah, amin. Dan kita tidak menyangkal bahwa di hidup kita sangat mungkin di jalan hidup kita ada masalah. Kita nggak mau menyangkal bahwa di jalan hidup kita pasti nggak ketemu masalah. Kita tidak menyangkal hal itu, karena Paulus juga nggak menyangkal. Di ayat 36 Paulus bilang apa di sana? Yuk kita lihat dulu ayat 36. Baca sama-sama 2-3. Seperti yang tertulis, ada dalam bahaya, panjang hari dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Maksudnya gini, Paulus bilang, aku gak nyangkal ada penindasan karena dia dianiaya, karena percaya Yesus, karena memberitakan Injil, dia dipenjara, dia dijerat. Dia bilang sangat mungkin ada masalah di hidup kita. Dia gak nyangkal ada masalah di hidupnya. Kita gak nyangkal ada diagnosa dokter, ada virus di tubuh kita mungkin yang sedang mengalami diagnosa dokter, ada penyakit, kita gak nyangkal itu.
Kita nggak nyangka ada fitnahan orang terhadap kita. Tapi di tengah-tengah setiap situasi itu, kita bisa memilih apakah kita mau jadi korban atas keadaan, atas tantangan, atas masalah, atau kita mau menerobos seperti Paulus. Karena Paulus kemudian menerobos, memilih bersikap. Ayat 37, sama-sama baca ayat 37. Baca yang keras, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu Paulus bilang apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus mengidentifikasi dirinya, Paulus menilai dirinya bukan berdasarkan kesesatan yang terjadi, ketelanjangan, dia didera, dia dipukul, ada masalah, ada tantangan. Dia nggak identifikasi dirinya dengan apa yang ada, fakta-fakta yang ada di hidupnya, tapi dia mulai mengidentifikasi dirinya berdasarkan apa yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Dan saya mau katakan, saya nggak tahu masalahmu apa, tapi mulailah identifikasi dirimu berdasarkan apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Bukan karena engkau hebat, bukan karena gelarmu, bukan karena engkau anak pejabat, bukan karena engkau punya kekuasaan di lingkunganmu, tapi dalam semuanya itu tetap ditampilkan ayatnya, tolong Roma 8 ayat 37. Dalam semuanya itu, dalam setiap masalah, kita memilih, kita punya sikap, mengidentifikasi diri kita lebih dari pemenang, oleh karena Yesus bayar kemenangan buat kita. Sama-sama bilang, saya sudah dimahkotai kemenangan. Kemenangan yang Yesus bayar di atas kayu salib. Amin. Karena kita tidak akan membiarkan hal-hal yang tadi merampas kuasa yang sudah Tuhan kasih di hidup kita. Kita tidak akan membiarkan hal-hal yang tadi yang saya sebut, masalah-masalah yang terjadi, mengambil mahkota kemenangan. Tuhan bilang, selama kamu menantikan aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu, apa yang ada padamu. Sama-sama bilang, saya sudah dimahkotai dengan kemenangan. Amin. Saudara, pegang baik mahkota kemenangan yang ada di hidupmu. Amin. Kita tidak akan membiarkan masalah mengambil mahkota kemenangan kita, merampas hak-hak kita. Saya nggak bicara tentang hak asasi manusia. Walaupun hak asasi manusia itu diperjuangkan supaya saudara punya hak dalam diri, punya hak asasi. Tapi seringkali hak asasi manusia yang telah diperjuangkan itu juga direnggut dari hidup kita, diambil, diabaikan. Tapi hakmu sebagai warga surga, apa hakmu? Dimahkotai kemenangan. Amin. Hak yang Yesus telah bayar di atas kayu salib. Mulai identifikasi dirimu bahwa kamu bukanlah seseorang yang kalah, seseorang yang jadi korban, tapi kamu adalah seorang pemenang. Kita harus bertanggung jawab, memilih, berhenti setiap hari berpikir kita korban, tapi kita pemenang. Sama-sama bilang, saya bukan lagi menjadi korban, tak ada tantangan masalah, tapi saya pemenang. Paulus bilang dia ditindas di setiap arah, kena masalah di setiap sisi. 2 Korintus 4, kita buka cepat saja. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Sesuatu yang dahsyat di sini saudara perlu perhatikan. Paulus bilang apa di sana? Dalam segala hal kami ditindas katanya, tapi masih koma. Paulus bilang apa? Kami tidak terjepit. Ini sikapnya, ini percayanya, ini identifikasi dirinya terhadap apa yang terjadi. Kemudian dia bilang apa? Kami habis akal, saya nggak tahu Tuhan urusan bisnis ini gimana pecahin masalahnya. Kalau ada masalah ekonomi di bangsa ini, di kota ini, ada tantangan yang saya harus hadapi, saya udah kehabisan apa? Tapi Paulus bilang apa? Namun tidak putus asa, tidak menyerah. Ayat 9, kami karena memberitakan Injil, Paulus dianiaya, masih koma, namun apa katanya? Tidak dibiarkan sendirian. Ini sikapnya. Kemudian kami dihempaskan, apa katanya? Namun tidak binasa. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Karena dia meletakkan percayanya. Di ayat 10 dia bilang apa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di hidup kami, di tubuh kami, supaya kehidupan Yesus, amin, ada juga di hidup saya. Amin.
Oke, boleh ada banyak masalah, boleh ada tantangan, boleh ada diagnosa dokter, tapi aku nggak menyerah. Tapi aku tidak membiarkan masalah mendikte apa yang aku percaya, tapi aku percaya. Aku bawa tubuh darah Yesus di hidupku. Ada pengorbanan Yesus di hidupku. Tuhan telah bayar kemenangan untuk kesehatanku. Tuhan telah bayar kemenangan untuk bisnisku. Tuhan telah membayar kemenangan. Aku telah dimahkotai dengan kemenangan. Amin. Ini tepuk tangan yang dasar yang luar biasa buat Yesus sekali lagi. Tengok kanan kirinya bilang, kamu sudah dimahkotai dengan kemenangan. Amin. Amin. Miliki sikap seorang pemenang, bukan seseorang. Habis aku gimana ya? Keadaan seperti ini, berhenti berpikir jadi korban. Saya tahu diagnosa dokter itu punya dampak. Virus yang mungkin ada di tubuh kita punya dampak untuk kesehatan kita. Saya tahu kalau ada orang yang tangan kanannya bos, di samping bos fitnah kita, mungkin punya dampak di pekerjaan kita. Saya tahu masalah-masalah kekurangan punya dampak di kehidupan kita. Punya kekuatan atau kuasa di kehidupan kita. Bisa berdampak, bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, pilihanmu lebih berkuasa lagi. Amin. Kamu memilih untuk jadi korban, atau kamu memilih untuk percaya bahwa di tengah tantangan, di tengah masalah, aku punya mahkota kemenangan, aku akan lihat kemenangan. Amin. Dipilih. Apakah engkau mau tetap punya mentalitas yang salah dan terjebak lama di dalam keadaanmu yang sama, atau menerobos dengan pola pikir yang benar? Satu-satunya senjata setan untuk membuat kita dikuasai, karena kalau kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38, baca di rumah saja nanti. Yesus menyebarkan kabar baik, kemudian berkeliling, berbuat baik, dan juga menyembuhkan semua orang yang dikuasai, kata-kata di sana. Dikuasai si jahat, dikuasai setan. Jadi setan coba menguasai hidup kita. Caranya dia menguasai hidup kita bagaimana? Membuat kita berpikir fitnahan orang punya kuasa atas hidup kita. Itu pikiran yang salah. Bukan fitnahan orang yang punya kuasa atas hidupmu, tapi apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu yang lebih berkuasa. Amin. Sehingga pilihanmu, engkau percaya pada apa yang setan katakan, yang coba dia goda di pikiranmu untuk engkau percaya, atau engkau menentukan sikapmu. Pilihanmu itu memiliki kekuatan atau dampak yang kuat. Sama-sama bilang, sikap saya, pola pikir saya akan diutamakan lebih daripada fakta yang ada. Tadi saya bilang, oke, ada faktanya, ada diagnosa dokter, ada kekurangan, ada masalah bisnis. Pola pikirmu akan mengambil alih apa yang keadaan katakan. Saya pernah bicara tentang, di sini belum ada, ilustrasi termostat. Saudara tahu termostat? Pengatur suhu. Kalau saudara sekarang punya mobil, di mobilmu pasti ada AC. Nggak mungkin tahun 2019 di mobilnya nggak ada AC, yang ada kipas sate gitu, enggak kan? Pak, mobilnya nggak pakai AC, sekarang pakai kipas sate, nggak mungkin ya. Fakta-fakta yang ada, kalau saudara parkir mobil tidak di bawah pohon atau di bawah atau dalam gedung, di summer, di musim panas, cuaca terik di siang hari, ketika kau masuk mobilmu, ini faktanya, mungkin suhu dalam mobil sekitar 35 sampai 37 derajat panas. Ya, itu faktanya. Tapi kau punya kuasa untuk memilih nyalain atau enggak AC-nya. Gitu kan? Kalau kau nyalain AC-nya, kau tetapkan suhunya berapa? Misalnya 18 derajat. Setelah itu kau tunggu sebentar, maka fakta-fakta yang ada suhu 35 derajat akan mengikuti pengaturan 18 derajat itu. Mulai ikut suhunya, kemudian mulai sama. Inilah yang dimaksud dengan saya, pola pikirmu bisa menguasai keadaanmu. Amin. Di mana kau boleh ada diagnosa dokter, boleh ada hasilnya, hasil labnya ada virus, nggak bisa disembuhkan, itu faktanya. Tapi kau memilih bersikap, aku percaya apa yang Yesus katakan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan oleh dilumnya aku sembuh. Maka saya percaya keadaanmu akan ikut pada penetapan pengaturan yang kau katakan dengan sikapmu. Amin. Saya kasih contoh. Hari Selasa berapa bulan yang lalu, saya khotbah tengah minggu di BTC. Setelah khotbah, kemudian
Selesai pelayanan, ada anak muda minta doakan, datang sama temen. Dia bilang gini, Pak, di perut saya sakit terus seminggu ini, beberapa hari ini, 1 minggu lebih bahkan sakit terus. Saya bilang, udah ke dokter belum? Udah, dokter bilang gak ada apa-apa, tapi sakit terus. Lalu dia bilang begini, teman saya bilang, teman saya punya indera keenam. Teman saya bilang, saya diikutin setan, Pak. Ada roh jahat ikutin saya. Perkataan temannya berdampak. Dampaknya apa? Dia ngerasa ada sakit di tubuhnya. Dia ngerasa ada roh jahat ikutin dia. Lalu saya bilang, tadi kamu perjamuan kan? Perjamuan kan? Tadi kamu terima tubuh Yesus, darah Yesus? Ya. Kalau kita bilang, kalau terima tubuh Yesus, darah Yesus, yang ada di hidupmu bukan setan, roh Tuhan. Kalau kita bilang bahwa roh Allah diam, bukan datang pergi. Boleh cek ayatnya, 1 Korintus 13. 1 Korintus 6 ayat 13. Roh Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16. Roh tubuhmu baik Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Tuhan selalu ada di hidup kita. Lalu saya doa. Hari Minggu dia datang lagi di BCP. Saya pelayanan di BCP. Saya lihat anak muda ini, saya lagi doain yang lain. Saya bilang, mau minta doain yang sama. Saya pikir di pikiran saya. Lalu waktu saya mau doain, dia bilang gini, Pak, sakitnya udah hilang. Saya bilang, kapan hilangnya? Sejak malam itu sakitnya hilang. Kok bisa? Saya memilih percaya apa yang Bapak bilang. Di dalam saya ada roh Tuhan. Fakta yang tadi ikut pada sikapnya dia. Amin. Ketika kita menentukan sikap kita, percaya pada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Amin. Maka fakta-fakta itu akan ikut pada sikap kita seturut firman Tuhan. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa. Saya nggak tahu tantangan hidupmu apa. Tapi hari ini tentukanlah kau ambil sikap. Untuk masalah ekonomi ini, untuk masalah keuangan ini, aku memilih lebih percaya. Aku tidak akan membiarkan tantangan mendikte apa yang aku percaya, tapi aku percaya apa yang aku percaya akan mendikte keadaan harus berubah. Amin. Amin. Saudara bukanlah korban. Saudara pengembang. Amin. Tengok kanan kiri dia bilang, kamu bukan lagi korban. Amin. Lepas dari mentalitas korban. Amin. Miliki mentalitas pemenang. Saya ulang, satu-satunya kekuatan yang setan punya untuk menguasai kita adalah membuat kita salah berpikir. Membuat kita berpikir perkataan orang, tindakan tidak adil orang, fitnah orang, diagnosa buruk tentang kesehatan kita, memiliki kuasa atas hidup kita. Saya mau katakan itu pola pikir yang salah. My people destroy. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa for lack, bukan karena kurang kuat, kurang kuasa, for lack of knowledge. Karena nggak tahu kebenaran. Kebenarannya apa? Yang perlu kita ketahui di sore hari ini, apapun masalahmu, engkau sudah dimahkotai kemenangan. Engkau sudah dimahkotai kemenangan. Dia tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Tuhan tidak rela saudara ada dalam keadaan mentalitas seorang yang jadi korban. Tuhan mau di sore hari ini melepaskanmu, dan hari ini kau tahu mentalitas itu tidak ada lagi di hidupmu. Amin. Tapi kau punya mentalitas seorang pemenang. Karena mentalitas yang salah akan membuatmu tertahan, terpenjara lebih lama dalam keadaanmu. Di Yohanes 5, ini kita buka ayatnya, Yohanes 5 ayat 1. Pada Yesus, sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Kita sama-sama baca. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar. Ada banyak orang sakit, banyak orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ada orang yang punya masalah. Saya mau tanya dulu di sini, yang nggak punya masalah boleh angkat tangannya. Oke, kembali. Sekarang saya tanya kebalikannya. Yang punya masalah boleh angkat tangannya. Yang punya masalah, saya mau lihat doang, coba. Nggak kelihatan ya. Soalnya wajahnya keren. Nampilannya sukacita. Dia punya masalah juga.
Oke, sama saya juga punya masalah, tapi jujur nggak kelihatan. Karena mungkin ada Yesus di dalam. Amin. Ini orang-orang bermasalah, menanti jawaban doa, menanti terobosan. Ayat 4. Ayat 4. Sebab sewaktu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Ada jawaban doa. Apapun masalahnya, apapun penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 3,8 tahun. 3,8 tahun ya? 30. Hah? Banyak nih. Berapa tahun? 38 tahun lamanya. Ini lama banget. Umur saya 39. Berarti dia dari, kalau seumuran saya, dari umur 1 tahun dia sakit. 38 tahun. Keadaan yang sama. Oke, lanjut. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saya mau tanya, ini jawabannya apa? Yes or no gitu ya? Mau atau tidak? Tadi saya tanya yang punya masalah, tadi kan angkat tangan. Saya sekarang mau tanya lagi. Untuk masalahmu, untuk keadaanmu, siapa yang mau lihat terobosan? Atau maukah kau lihat terobosan di masalahmu? Jawabnya bukan ambil. Pilihannya cuma yes or no. Mau atau tidak? Maukah kau lihat terobosan di masalahmu? Nah, ini lebih pintar dari orang ini. Karena orang ini pertanyaannya Tuhan bilang, mau nggak sembuh? Jawabannya harusnya memang dia 7, dia jawab apa di sana? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, mau, gitu ya. Oh enggak ya? Jawabnya apa di sana? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun duluan. Tuhan, aku sekarang sakit lama karena nggak ada yang peduli sama aku. Tuhan, aku sakit dalam keadaan seperti ini karena nggak ada yang tolong aku. Ini mentalitas korban namanya. Maaf, bukan mentalitas berkorban, mentalitas jadi korban. Habis keadaannya membuat saya seperti ini. Saya ini cuma lulusan SMP. Wajar kalau saya nggak punya kerja sekarang. Saya mau kasih tahu. Jumat 3 minggu lalu, saya ke rumah jemaat IBS di daerah Serpong sana. Senin. Hari Senin 3 minggu yang lalu. Dia hanya undang untuk doa syafaat, bagikan firman. Udah. Setelah itu duduk di meja makan. Orang ini punya bisnis yang sukses. 2 mobilnya mobil mewah. Kemudian saya ngobrol, karena kelihatan masih muda, saya tanya umurnya berapa. Ternyata seumuran sama saya. Tebak tuh, kira-kira saya umurnya berapa? 39. Tadi udah ngomong ya. 39. Nah sama, dia juga 39. Lalu karena umurnya sama, saya bilang, Pak, SMA-nya di mana? Dulu tinggal di mana? Tinggal di sini juga. SMA-nya di mana? Karena saya juga kan pasti nanya gitu lah, nggak mungkin. Ya nggak jauh dah dari pertanyaannya begitu. Lulusan tahun 99 nih, SMA-nya di mana? Dia bilang begini, Pak, saya nggak sampai SMA. Dulu orang tua saya nggak mampu. Saya nggak bisa lanjut sampai SMA. Saya cuma lulusan SMP. Lulusan SMP, jadi bos besar, orang hebat. Saya percaya dia bukan orang yang punya mentalitas. Tapi banyak lulusan S1, S2, S3 belum kerja, ditanya kenapa nggak kerja? Susah, sekarang banyak yang lamar, susah, banyak saingan. Ditanya lagi kenapa nggak usaha? Usaha udah banyak juga, mau usaha ini saingannya banyak. Ya kalau saya dalam keadaan ini, karena keadaannya begini lah. Kalau saya, ini mentalitas korban. Sama nih, orang ini mentalitasnya korban. Yang di Yohanes 5 itu, Yesus cuma tanya, mau nggak sembuh? Dia kasih alasan ini itu. Anak-anak muda, jangan kasih alasan kalau pendeta tanya, kenapa kamu nakal? Kenapa kamu gaulnya salah? Enggak, habis orang tua saya divorce. Saya lahir saya ada dari keluarga yang broken home. Mulai salahin sana sini. Dan ini memang mentalitas korban ini jadi masalah seisi dunia. Kenapa saya bilang seisi dunia? Karena apa yang dikatakan orang ini dia warisi karena dia keturunan Adam. Adam juga lakukan itu. Kejadian 3 ayat 11, coba lihat.
Ketika Adam berdosa, kemudian dia lihat dirinya telanjang, dia sembunyi, Tuhan cari dia. Kejadian 3 ayat 11, coba sama-sama baca. Firman-Nya, siapa yang memberitahu engkau kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini pertanyaannya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jawabannya apa harusnya? Ya atau tidak? Cuma 2 jawaban. Tapi kita lihat dia jawab apa ayat 13. Kemudian berfirmanlah ayat berapa tadi? 11, 12. Manusia itu menjawab apa katanya? Dia salahin. Pak salahnya. Pak, kenapa korupsi, Pak? Kan udah percaya Yesus masih korupsi. Habis gimana Pak Pendeta, istri saya boros, belanja mulu. Kan salahin istri. Bu, kenapa nggak urus anak di rumah, malah gaul, sosialita? Ya suami saya juga sibuk Pak. Nah, salahin orang lain. Ini mentalitas korban. Anak muda saya bilang, kenapa nakal? Keluarga saya broken home. Jadi ini masalah bukan untuk kalangan tertentu, ras tertentu, suku tertentu, umur tertentu, tingkat pendidikan tertentu. Oh, kalau pendidikannya cuma sampai SMP, ngeluh. Nggak, tadi pendidikan SMP jadi bos besar. Oh, kalau S3, S4, STLR, S10 pasti nggak ngeluh. Nggak juga. Teman saya S2, saya tanya kenapa belum kerja, jawabannya udah susah kerja, ini banyak banget. Dia harus dari mana? Dari Adam. Kenapa Adam melakukan itu? Karena begitu dosa membentuk kita jadi begitu. Saya akan buktikan itu dari Adam. Kejadian 5 ayat 3-nya. Coba Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Udah? Yang setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki. Ini Kejadian 5 setelah Adam jatuh dosa. Seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Allah. Menurut rupa dan gambarnya. Nya itu kata ganti siapa? Adam. Adam yang mana? Yang sudah jatuh dosa, yang bersungut-sungut, yang mentalitasnya korban. Wajar di orang yang di Selambi Bethesda ini belum. Oke, lanjut. Yohanes 5 tadi ayat 7. Ayat 8. Yesus tidak rela kita terus-terusan sakit. Sehingga di ayat ini, bukan Kejadian 5 ayat 8. Tadi Yohanes 5 ayat 8. Kemudian Yesus berkata apa kepadanya? Ayat 8-nya. Oke, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat 9. Oke, singkat cerita dia disembuhkan. Oke, ayat kita lanjut ayat 14. Setelah hari berikutnya Yesus ketemu lagi dia di mana? Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah. Memang harusnya gitu. Kalau udah disembuhin, datang ke gereja. Itu namanya tahu diri. Amin. Saya percaya saudara datang ke gereja sore hari ini bukan karena kegiatan rutinitas. Orang Kristen harus gereja. Saya percaya kita datang ke gereja karena kita mau bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Karena Dia telah pelihara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dia sudah baik buat kita. Amin. Kita jadi satu orang dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Karena 10 orang kusta disembuhkan semua, yang pulang, yang tahu diri berapa? 1 orang. Dan saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kemudian Yesus berkata kepadanya apa? Engkau telah sembuh. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Saya agak sulit baca ayat ini. Dia bilang begini, Tuhan bilang, Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang dia buat? 38 tahun lumpuh. Coba sama-sama kita renungkan ayat ini. Dosa apa yang dia buat? 38 tahun lumpuh. Tuhan bilang gini lagi. Supaya keadaan yang lebih buruk jangan terjadi di hidupmu. Keadaan yang lebih buruk apa lagi selain 38 tahun lumpuh? Ini udah cukup buruk keadaannya. Tapi diawali sama Tuhan, engkau telah sembuh. Saya cek, nggak ada dosa lain selain di ayat 7. Dia merasa orang nggak sayang sama dia merasa keadaan yang menyebabkan dia seperti ini, dia merasa lingkungan yang menyebabkan dia seperti ini, dia merasa latar belakang keluarganya broken home menyebabkan dia seperti ini.
dia merasa, oh tingkat pendidikannya saya nggak lahir dari orang kaya sih, nggak beruntung. Dia mulai nyalain. Tuhan mau bilang gini, kamu boleh sembuh, sekarang bisa jalan. Tapi kalau pola pikirmu belum berubah, kamu semakin buruk keadaannya. Bisa jalan, tapi pola pikirnya sama. Mentalitasnya korban, masih salahin orang, salahin keadaan, salahin diagnosa dokter, salahin situasi yang terjadi di hidupmu. Tapi hari ini, saya percaya, Tuhan sedang menyingkapkan bahwa saudara sudah dimahkotai kemenangan. Amin. Sehingga kita bukan lagi orang yang salah-salahin orang. Amin. Tapi mulai detik ini, setiap kita yang mendengar perkataan ini, kita sadar bahwa kita sudah dimahkotai kemenangan. Kita tidak akan memilih untuk punya mentalitas jadi korban karena keadaan, tapi kita akan terobos masalah kita karena kita lebih dari pemenang. Amin. Dan saya percaya keadaannya bukan bertambah buruk. Saya akan lihat keadaanmu akan bertambah baik, kesehatanmu akan bertambah baik, ekonomimu akan bertambah baik, amin, bisnismu akan bertambah baik, amin. Kamu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan tanggung-tanggung, bukan buat pendeta, buat Tuhan. Dia sekali lagi yang luar biasa. Ayo, sama-sama tepuk tangan, bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus baik, amin. Berarti mempercayai kamu tidak mungkin menang, kamu pasti menang. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi kau telah dimahkotai kemenangan. Jangan biarkan musuh, perkataan orang, diagnosa dokter, masalah ekonomi merenggut mahkota yang ada di atas kepalamu. Pemain musik boleh siap-siap, kita ada dia. Pemain keyboard boleh sambil dimainkan, ada dia. Berhenti percaya bahwa kamu adalah korban dari keadaanmu, tapi mulailah melihat dirimu sebagai seorang pemenang. Sama-sama katakan, saya menolak membiarkan keadaan membentuk pola pikir saya. Amin. Amin. Sama-sama bilang, saya menolak membiarkan keadaan mendikte apa yang harus saya percaya. Sama-sama bilang, oleh darah Yesus saya percaya saya sudah sembuh. Amin. Saya percaya Tuhan buka jalan di tengah padang belantara. Tuhan bilang Tuhan bisa buat jalan. Walaupun saat ini kelihatan jalannya buntu, tapi aku nggak nyerah. Aku tahu, aku sudah dimahkotai kemenangan. Yang pasti bukan jalan. Sama-sama bilang, saya menolak membiarkan apapun, siapapun mengambil mahkota saya. Amin. Saudara jangan lagi salah mikir. Aku sudah dimahkotai kemenangan. Bilang kanan kirinya, bersukacitalah. Kemenangan menjadi bagiannya. Dan pastikan saudara bisa ada di atas keadaanmu. Minggu lalu kita bahas, kita dimahkotai otoritas. Amin. Bilangan 2 ayat 13 bunyinya, kamu jadi kepala bukan naik dan tetap naik dan tidak turun. Teks King James bilang begini, above only. Ini keadaanmu, above only. Kamu bilang hanya di atas, not gini, bukan di bawah. Amin. Ini status rohanimu. Kau sudah dimahkotai kemenangan, kau ditaruh di atas apa Tuhan? Sama-sama bilang, saya tetap di atas. Saya ada di atas. Posisi saya ada di atas. Masalah ada di bawah. Jadi kau bisa memerintah dengan masalah. Amin. Bukannya korban, kau pemenang. Berhenti berpikir kau korban, kau pemenang. Paulus di penjara hampir sepanjang hidupnya setelah percaya Yesus. Bukan cuma di penjara, dia disiksa, dia dipukul, dia didera, Alkitab bilang. Namun saya mau katakan, Paulus tidak membiarkan keadaannya mendikte apa yang dia percaya. Karena kita tahu, kita baca Alkitab, dia membuktikan apa yang dia percaya menjadi kenyataan. Dia seorang pemenang yang berdampak bagi banyak orang. Karena Alkitab Perjanjian Baru 2/3 yang tulis adalah Paulus. Wow, di penjara, didera. Dia tidak biarkan kemenangan diambil dari hidupnya. Dia nggak menyalahkan keadaan. Dia nggak nyalahin pemerintahan zaman itu. Dia bilang, aku didera tapi aku nggak putus asa. Aku dihempas tapi aku tidak ditinggalkan. Karena aku tahu Yesus sudah bayar kemenangan bagiku. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa. Mungkin kau diperlakukan tidak adil. Mungkin keadaan tidak menyenangkan. Tapi tetapkan percayamu.
Jangan miliki mentalitas korban, mentalitas jadi korban, tapi miliki mentalitas kemenangan. Sekali lagi sama-sama bilang, saya menolak membiarkan keadaan menentukan, mendikte apa yang saya percaya. Sama-sama bilang, saya memilih percaya. Saya bukan korban dari setiap masalah, tantangan, dan keadaan saya, tapi saya pemenang. Sikapmu akan mengubah keadaan. Amin. Bukan keadaan yang mengubah sikapmu, jangan dibalik. Sikapmu akan ubah keadaan. Saya share sedikit. Ketika anak saya yang kedua masih dalam kandungan, istri saya, ketika usianya mulai 8 bulan masuk 9 bulan, dokter bilang posisinya terbalik. Kalau di usia 7 bulan mau masuk 7 bulan terbalik, bisa balik lagi. Tapi itu udah masuk 8 bulan, kayaknya sulit untuk balik lagi. Itu yang keadaan bilang. Tapi saya bilang sama dokternya, enggak, bulan depan 2 minggu lagi balik lagi. Mau dokter bilang nggak mungkin, ini udah usianya nggak balik lagi, jadi cepat pesan kamar. Harus saya sah, nggak bisa normal. Saya bilang normal. Saya menolak keadaan mendikte apa yang saya percaya, karena saya telah berdoa anak saya lahir normal. 2 minggu kemudian cek lagi ke dokter yang lain, karena dokter itu nggak datang. Cek lagi ke dokter yang lain cek, kemudian dokternya bilang, wah dari datanya ini posisinya nggak pas ya. Udah pesan kamar belum? Pesan kamar karena lahirnya normal. Dokternya bilang gini sama saya, Pak, jangan mendahului Tuhan. Saya bilang saya nggak mendahului Tuhan, tapi saya percaya anak saya akan lahir normal. Itu belum diperiksa. Dia lihat hasil pemeriksaan sebelumnya kan, karena dokternya ganti kan, jadi cek lagi lihat. Enggak, jangan mendahului Tuhan Pak. Tapi karena saya ngotot, akhirnya dia bilang, kita sama Bapak, cek lagi. Begitu dicek, kemudian dokter ini senyum sama susternya. Dia senyum sama saya, dia bilang, benar juga kata Bapak, posisinya udah balik. Sikapmu akan mengubah keadaan. Amin. Bersikaplah. Pilihlah sikap. Bersikaplah untuk percaya apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, bukan apa yang kalian katakan tentang hidupmu. Bersikaplah sebagai seorang pemenang, bukan mentalitas korban. Saya mau katakan saudara pemenang. Maka saya percaya sejak sore ini saudara akan lihat banyak kemenangan terjadi di hidupmu, di keluargamu, di anakmu. Mari kita lakukan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Ini sikap kita, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang.